Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Jiasa Nugra Pratama. Saya dibersamai oleh 3 rekan saya lainnya. Yang pertama ada Dina Hanifah, yang kedua ada Muhammad Salam Paratasarki, yang ketiga ada Zulfa Maila Faiza Hadiatus Solihah. Di sini kami akan mereview film The Internship yang rilis pada tahun 2013 dan bergenre drama komedi. Oke, langsung saja. Film ini menceritakan tentang perubahan dua orang lelaki yang sedang magang di kantor Google. Dinyatakan, dua orang ini sebelumnya pernah mengalami kehilangan pekerjaan yang dikarenakan bangkrut. Lalu di film ini, mereka adalah orang dewasa yang cukup tua untuk magang. Jadi, mereka bukan fresh graduate lagi. Dengan umurnya yang sudah nggak tua lagi, dengan umurnya yang sudah tidak muda lagi, mereka harus berbaur dengan orang-orang milenial yang kerja di kantor Google tersebut. Karena umurnya juga mereka itu dipandang sebelah mata oleh teman-temannya seperti diremehkan, dilecehkan. Karena pada umumnya yang bekerja di kantor tersebut adalah programmer yang istilahnya paham teknologi pada zaman sekarang. Sedangkan mereka kurang paham dan lebih paham pada teknologi zaman dahulu. Kalau menurut aku, Nick dan Billy itu orang yang gak gampang nyerah. Dan mereka menghadapi tantangan yang ada di depan sana. Terus, kalau teman-teman bertanya, kok bisa sih mereka diterima di kantor Google? Secara kan kantor Google itu perusahaan besar dan memiliki kualifikasi tinggi untuk mencari bagian di dalamnya. Jawabannya adalah karena Nick dan Billy ini pada dasarnya adalah orang yang bekerja keras yang handal di bidangnya. Mereka kan dulunya salesman ya. Seorang salesman pastinya memiliki komunikasi yang sangat baik. Maka dari itu, di saat mereka diwawancara oleh pihak Google, mereka menjawab dengan kreativitas yang tinggi dan cara berpikir yang bagus. Maka dari itu, pihak Google menerima untuk mereka bekerja di perusahaan Google tersebut. Selanjutnya, ada pesan moral. Pokoknya sampai situ aja. Bye-bye. Makasih. Baik, kita masuk ke pesan moral yang ada di dalam film tersebut. Nah, yang pertama, kita dituntut jangan memandang sebelah mata. Nah, diceritakan bahwa Nicky dan Billy memiliki usia yang sudah cukup tua serta berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Nah, makanya mereka di sini selalu diremehkan nih oleh rekan-rekan lain karena ya mereka tuh berbeda gitu. Padahal mereka tidak tahu kalau si XX dan XX ini memiliki potensi yang bagus dan dapat menciptakan karya-karya yang luar biasa. Nah, selain itu, pesan moral yang selanjutnya, kita juga diajarkan untuk bekerja sama antar tim. Nah, walaupun si Nicky dan Billy ini tidak seunggul tim Graham, tapi mereka mampu menciptakan anggota yang berbaur dan bekerja sama dengan baik. Nah, serta mereka juga dapat menciptakan hal-hal baru dan tidak monoton. Nah, yang pesan moral yang ketiga yaitu jangan membenci orang yang telah menjatuhkan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kata-kata yang menyakiti kita ini dapat menjadi motivasi untuk diri kita sendiri ke depannya gitu. Nah, jadi hadapi aja ya guys. Pada bisa lah pasti gitu. Tapi kalau kita sama aja nih, itu akan membuktikan kalau kita itu bukan mempersatukan tapi malah mempecah belahkan. Nah, pesan moral yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk belajar hal baru. Nah, di sini meskipun kita udah bekerja keras, tapi kita memerlukan ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Dan tentu saja kita akan menumbuhkan rasa ingin belajar agar kita tahu. Nah, jadi dapat disimpulkan bekerja itu sama aja kayak berjuang seperti pada kehidupan kita. Pesan moral yang kelima yaitu jangan merasa sangat pintar karena percuma kalau pintar tapi cara berkomunikasinya kurang bagus dan memiliki attitude yang kurang bagus. Jadi penting sekali kita belajar berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang keenam yaitu keluar dari zona nyaman karena aku percaya bahwa ide itu datang dari mana saja. Jadi jangan stuck di zona itu ya. Terus bergaul dengan siapa saja agar kita bisa menjadi orang yang jauh lebih inovatif dan kreatif.
Pesan moral yang ketujuh, yaitu punya kesempatan kerja di kantor impian. Contohnya kayak Google, gak salah dong. Google dari dulu sukses banget karena mempunyai SDM di dalamnya yang sangat hebat, berpotensi, kreatif, dan cerdas. Makanya kalau kita punya mimpi, segeralah berusaha untuk capai mimpi tersebut. Buat kalian yang pengen banget cita-citanya kerja di kantor Google, semoga tercapai ya. Pesan moral yang kedelapan, yaitu bisa memanajemen waktu. Nah, itu penting banget ya. Kalau misalkan kita sibuk terus gak punya waktu untuk senang-senang, maka sama kayak di tokoh The Internship. Salah satu tokoh ini sibuk banget, tapi bisa membagi waktunya untuk bekerja, rapat, nugas, dan lain-lain. Sehingga kegiatan dia terorganisir dan efisien. Kemudian ada pesan moral yang kesembilan, yaitu hargai perbedaan. Nah, di film ini ada tokoh yang namanya Nick dan Billy kan. Mereka itu sebenarnya memang berbeda jauh tuh usianya dengan teman-temannya, dan teman-temannya itu menganggap kalau mereka ini berbeda. Nah, kita nggak boleh gitu ya. Di kehidupan asli juga kita diajarkan nggak boleh rasis dan harus menghargai satu sama lain. Jadi kita tetap bisa menjunjung tinggi persaudaraan. Kemudian yang ke-10, berkomunikasi dengan baik. Kita juga tahu kan berkomunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi berkomunikasi dengan antar tim. Sulit banget tuh pastinya. Maka dari itu perlu banget pendekatan antar tim agar kita bisa kompak. Nah, begitulah rangkuman singkat dari film The Internship yang dirilis pada tahun 2013. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.